Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Nugroho, NIM 2018 31065, tugas SP Statistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari frekuensi sampai dengan histogram. Yang pertama-tama ini adalah soal yang akan kita cari untuk mencari kelas frekuensi bintang 1, bintang 2, cari M kali F, U dikali F. Ini adalah histogram. Yang pertama-tama adalah kita harus mencari max. Max ini nilai maksimal dari soal itu tersebut. Nah, ini adalah rumusnya. Rumusnya sama dengan max di dalam kurung ini kan ada A1 J2, berarti ini di blok semuanya, lalu tutup kurung, di enter. Yang kedua, kita mencari min terlebih dahulu. Nah, rumus min adalah sama dengan min buka kurung, kita blok lagi ini untuk mencari min dan hasilnya 40. Kita mencari K kelas, berarti yang kita cari adalah ini dia rumusnya, A plus 1 dalam buka kurung 3,3 dikali dengan log, ini log rumusnya, cari aja log, terus buka kurung lagi, kon A1 sampai J2 ini terdapat di sini ya teman-teman. Habis itu tutup kurungnya 3 kali, dikarenakan dari buka kurung awal sampai buka kurung akhir ini ada 3. Terus kita mencari C ini didapat dari B4 B5, berarti ini dia rumusnya yang di atas. Yang kita cari ini B4 itu maksimal dikurang dengan B5 itu minimal, dapat hasil dari sini. Terus garis miring C6 ini dapat dari sini. Nah, dapat 5 dari mana? Dapat 5 itu rumusnya round B6 berarti ini K ini didapat dari 2 ini. Lalu sudah dapat ini, kita mencari ini. Jadi round up, rumusnya adalah round up buka kurung B7 adalah ini titik 2, titik koma 0, enter. Hasilnya ini, hasilnya 11. Itu kenapa hasilnya 11? Karena itu dibulatkan. Terus min ini setelah kita cari semuanya yang ada di sini. Nah, yang pertama-tama kita cari adalah kelas. 40 ini didapat dari B5 itu min, nilai yang paling terkecil. Sekali lagi, nilai yang paling terkecil yang kita cari dulu, itu berarti nilai kelas yang paling kecil. Yang kedua, yang selanjutnya kita cari yang 50 dapat dari mana? F5, kita lihat dulu F5 itu dapat dari 40 terus ditambah dengan C7 ini ya, awalnya C7 ini dapat dari C yang ada di sebelah 10,4 yang hurufnya 11, kita klik lalu minus 1. Karena apa minus 1? Karena kita mengurangkan kelas ini. Terus kenapa saya kasih kasih C nilai dolar? Karena dikarenakan supaya nanti kita tarik ke bawah itu nilainya tidak berubah berurutan. Nah, udah dapat nilai ini 2, misalnya ini udah dapat dua-duanya, tinggal dari 40 ini kita tarik ke bawah kayak gini, itu nanti hasilnya keluar 84 dari 51, 62, 673, 84. Tetapi kita harus cari nilai ini dulu baru bisa kita tarik. Ini ditarik dulu juga bisa, tarik ini ya dulu, lalu kita udah dapat nilainya ini walaupun masih berantakan, tetapi setelah itu yang udah kita cari dari rumus ini bisa langsung dapat nilai yang
ada di bawah-bawahnya seperti 62, 73, 84. Selanjutnya udah dapat nilai kelas keseluruhan, kita cari frekuensi. Nah, inilah rumus frekuensinya. Sebenarnya di dalam kurung kurawal ini tidak perlu ditulis di awal, dikarenakan dari awal rumus itu kita sama dengan aja, perlu sama dengan, bukan kurung kurawal. Nah, setelah saya klik kurung kurawal ini kan sudah hilang, lalu kita cari rumus frekuensi. Nah, ketik aja frekuensi. B1 dapat dari mana? B1 sampai J2 itu diblok dari sini nih. Maaf guys, salah. Ini A1. Terus selanjutnya ini yang perlu kita blok, terus enter. Dapat frekuensinya ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita dapat frekuensi yang awal, bisa langsung kita tarik ke sini. Yang paling terakhir adalah nilai 0. Kenapa nilainya 0? Karena tidak ada bilangan lagi di nomor 5. Terus kita langsung menjumlahkan itu ada sum. Ini rumusnya nggak usah dipakai ya, kita langsung maaf guys. Nah, ini dia sum sama dengan sum buka kurung H5 dapat dari mana? Ini dari nilai frekuensi ini ditarik semuanya sampai dengan habis, sampai dengan 0, tutup kurung enter, dan hasilnya ini. Yang kedua FR dapat dari mana? Ini dia rumusnya. Nah, H5 ini frekuensinya 2. H11 dapat dari mana? H11 ini hasil dari ini semua dijumlahkan dapat 18. Nah, kenapa saya kasih tanda dolar ini? Supaya tarik ke bawah tidak rusak. Nah, misalnya ini ada 0,11111, bisa kita desimalkan dengan cara ini untuk mengurangkan 0, belakang koma. Misalnya nih ada 0,11 dah. Nah, tinggal kita kurangkan dengan menggunakan ini discrete decimal. Oke. Terus sudah dapat nilai ini, langsung aja kita tarik ke bawah sampai dengan nomor 5. Karena kenapa nilainya aman-aman aja, karena kita udah menggunakan tanda dolar ini. Begitu udah kita dapat nilai ini, lalu kita mencari frekuensi FK kuadrat didapat yang pertama nomor 1 ini dari H5 ini frekuensi. Nah, dipindahkan ke sini. Lalu untuk keduanya kita menggunakan rumus J5 ini, maaf ya guys, agak ribut karena di tepi jalan. Terus J5 ini didapat dari yang ini ya, ditambah dengan H6 7, berarti hasilnya kita enter dapat 9, dan seterusnya kita tarik ke bawah, ini langsung bisa kok. Terus FK kuadrat ini didapat dari J9 ini didapat dari sini J9. Terus kalau untuk cari yang kedua ini K5 ini didapat dari hasil yang pertama tadi dikurangkan dengan 2, di enter, langsung kita dapat nilainya, ditarik ke bawah
ininya ditarik ke bawah langsung juga dapat nilai akhirnya. Terus yang M ini dapat nilainya dari sini, nilai kelas yang sebelah kanan ditambah dengan nilai sebelah kiri dibagi dengan 2, hasilnya ini langsung bisa kita tarik ke bawah juga guys. Terus kita mencari M kali F. M kali F itu didapat dari nilai M yang pertama dikali dengan nilai frekuensi, jadi 65 dikali 2 hasilnya 130, dan ini juga bisa ditarik ke bawah ini. Oke, nah dari mana bang dapat 1747,5? Nah dapatnya dari ini, dari nilai semua ini kita jumlahkan dari atas tarik ke bawah, enter, dapat hasilnya ini. Terus selanjutnya kita mencari U dapat dari mana. Dilihat dari ini nilai tertinggi, nilai tertingginya berarti di 7. Nah ini saya blok ya. Oke, nilai tertinggi, lihat dari nilai frekuensi yang terbesar. Nah terbesar pas di angka 7, angka 7 di nomor 2. Nah bentar, apa M ya? Oh ya bukan, yang ini ya, ini yang U, kenapa nilainya 0? Karena nilai terbesarnya berada di kolom kedua, baris kedua. Nah di sini 0, kenapa atasnya -1? Karena di atas nilai tertinggi itu berarti minus, nilai di bawah nilai tertinggi berarti kita plus. Nih hasilnya seperti ini udah udah hukum pasti. Nah ini ada U dikali F. U dikali F itu rumusnya dapat dari sini, ini U, ini frekuensi. Nah jadi nilai U dulu yang kita kali baru nilai frekuensi. Kenapa bisa gitu? Karena di atasnya dia minta U dikali F, jadi -1 dikali dikali 2 itu hasilnya -2. Nah seterusnya bisa kita tarik dari atas ke bawah kayak gini. Oke, kenapa bisa dapat 17 bang? Seperti saya tadi jelaskan, ini dijumlahkan semuanya dan hasilnya dapat 17. Oke, selanjutnya kita akan cari main dulu. Main ini M10 dibagi dengan H11, dapat dari mana? Dapat dari sini. Kita cari M kali F dulu. M kali F ini dapat hasil akhir jumlah semua ini, hasilnya ini dibagi dengan 18 dan hasilnya adalah 97,8333. Oke, selanjutnya kita mencari U. U dapat dari mana? U dapat dari nilai UF dikali F dibagi dengan nilai jumlah frekuensi semuanya. Nah seperti itu, dapat nilainya 0,79. Setelah itu kita akan mencari L5, cari main ini didapat dari yang pertama, kita ambil dari nilai M yang pertama yang jumlah 65, tapi tergantung dari soalnya ya guys. Setelah itu C7 dapat dari mana bang? Ini C7, kita lihat kolom dan barisnya ya. C7 ini C, namanya dari C. Ini C7 11 dikali B9 dapat dari mana? Dikali dengan U. Nah ini ditambah dengan ini 11 dikali 0,90, habis itu udah diginiin baru kita enter keluar di hasilnya. Nah setelah itu
kita mencari IO. Nah, IO ini dapat dari mana Bang? Dapat dari sini. Dapat dari 18 dibagi dengan 2 hasilnya 9. Nah, selanjutnya adalah nah, kalau ini median sama modus, kita harus cari dulu dari kita bikin kotak kelas sebenarnya, frekuensi dan FK. Nah, dapat dari mana Bang nilai ini? Nilai-nilai ini didapat dari sini, dapat dari sini semua. Nah, kenapa ngambil dari situ Bang? Karena kelas awalnya di sini. Nah, kelas sebenarnya kita taruh di sini. Nah, rumusnya adalah yang pertama, kelasnya sebelah kiri. Nah, 39 dapat dari mana Bang? Dapat dari nilai 40 dikurangkan 1 dulu, baru ditambahkan dengan kelas yang pertama sebelah kiri F5 ini, baru kita bagi dengan 2, hasilnya 39,5. Lalu yang kelas sebenarnya sebelah kanan itu didapat dari 3,35. Nah, 35 itu mana Bang? Ini kelas kanan, atas kanan ditambah dengan 51 F6 dibagi dengan 2. Nah, kelas ini ditambah dulu bagi dengan 2, hasilnya adalah 50,5. Nah, biar tidak ribet, bagaimana caranya? Kita dari kelas ini kita tarik dulu sampai bawah, nggak keluar hasilnya. Lalu dari kelas ini juga kita cari dulu, tapi ininya ya, karena yang di atas ini kita carinya dari kelas 40 dikurang 1. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, udah dapat itu kan, ini rumusnya 50 dikurang 1 G5 50 ditambah 51 G5 ditambah bagi 50 maaf guys, 50 ditambah 51 baru dibagi 2. Nah, tapi kalau misalnya di Excel tinggal kita klik G5 dikurang dengan kelas kedua sebelah kiri dibagi 2, kalau kita enter dapatnya adalah 50,5. Nah, kenapa nilai ini sama? Karena dari rumus ini sama rumus ini sama nih. Nah, selanjutnya udah ini kita tarik tadi kan. Nah, sekarang kita tarik ini. Nah, udah kita tarik itu, nilai semua yang ada di sini ini langsung keluar secara otomatis. Biasanya muncul 50,5 nih di sini. Nah, kenapa bisa 50,5? Kalau misalnya banyak keluar kayak gitu kan. Nah, kita tinggal kurangin 0 komanya aja di sini. Seperti itu. Dapat nilai kedua kelas ini, kita cari frekuensi kelas sebenarnya. Dapat dari mana Bang nilainya? Saya dapatkan nilai ini dari dapat dari mana tadi? Dapat dari nilainya dari dapat nilainya dari frekuensi sini yang kelas sebelumnya ini. Dapat ini, kita ambil datanya, kita masukkan ke dalam sini yang sampai nolnya, karena nolnya tidak mungkin kita pakai. Terus frekuensinya dapat dari mana? Frekuensi yang bintang 1 ini kita ambil dari sini juga. Nah, kita pindahkan ke sini. Setelah itu yang kita cari adalah F1, tapi sebelumnya kita mencari median dulu. Median dapat dari mana? Median dapatnya dari
dapat dari nilainya yang ini ditambah dengan buka kurung dulu. Rumusnya C7 itu dapat dari C dikali dengan B1 B11 sampai dengan B15 dapat dari sini. Nah, kayak gitu prosesnya. Oke, tinggal kita enter, dapat deh hasilnya segini. Modus kita cari L15 ini dapat dari sini dulu nilai yang terkecil di kelas sebenarnya ditambah dengan 11 C7 kita kalikan dengan buka kurung 4 nilainya dari L14 15 dapat dari mana bang nilai ini. Nah, kita cari nilai ini dapat dari mana. G15 berarti kita dapat nilainya dari sini ya. Nah, dikurang dengan 0. F2 dapat dari bawahnya L14 berarti kita ngambil datanya dari sini dulu. F1 dikurang dengan G2 berarti hasilnya 5. 7 dikurang 2 sama dengan 5, dapatnya kayak gitu. Nah, selanjutnya bagaimana bang kita mencari histogram. Nah, histogram ini kita cari, awalnya kita buka file, lalu kita buka option. Sudah buka option, kita buka add INS ini kita udah ini kan Excel IDNS, terus kita pencet go. Nah, ini kan ada 4 pilihan, tinggal kita pilih aja. Nah, kalau kita mencari histogram berarti analisis to pack. Selanjutnya oke. Nah, setelah oke, kita buka data. Nah, di data ini di paling ujung kanan itu ada tulisannya analisis data, tinggal kita buka. Nah, kita pilih sesuai yang kita inginkan histogram, kita pencet nih oke. Input rank, bang dapat input rank dari mana bang? Kita dapatnya dari nilai yang paling atas ini dulu. Kita blok gini, terus pin rank dapatnya dari mana bang? Dapatnya dari sini, maaf, dari sini. Lainnya yang kelas sebenarnya sebelah kanan udah dapat nilainya. Lalu kita klik lagi, kita centang output rank. Ini dapat dari outputnya tuh terserah, misalnya kita blok sini deh bang, kita blok sini nih dapatnya nih. Oke, terus kita pilih char output, ada di centang char output, lalu kita oke kan. Nah, keluar seperti ini, sama kan itu. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.